Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah sama-sama melakukan rangkaian kegiatan kita. Capek apa capek? Capek apa? Ya, capek apa capek ya? Insya Allah semakin berat pekerjaannya, semakin banyak pahalanya. Ya, dalam qawaid usul fiqh dikatakan apa? Al-ujur ala qadril masyaqqah. Pahala itu sangat tergantung beratnya pekerjaan. Jadi semakin berat pekerjaannya, maka semakin apa? Besar pahalanya. Jadi malam ini kegiatan kita yang ngantuk-ngantuk ya, mudah-mudahan itu Allah catat pahalanya apa? Pahalanya besar. Para ibu sekalian, para bapak hadirin sekalian, bapak ibu, pernah saya kasih buku saya ini. Nah, ini buku saya tulis waktu lagi COVID, ya, dan ini saya persembahkan buat guru saya, yaitu Al-Maghfurlah pakai Haji Nurul Anwar. Di muqaddimah ini, di sambutan saya persembahkan untuk beliau. Saya beri judul buku ini adalah Hamba yang Beruntung Dunia dan Akhirat. Pengen nggak beruntung? Pengen. Ya. Jadi orang hidup itu sekarang ini Bapak Ibu ibarat orang sedang ngelajo. Kenapa ngelajo, Pak? Nggak kenal ngelajo, merantau. Ya, kalau kata orang gabus ngelajo, namanya merantau. Dari kampung ke kota, itu namanya apa, Pak? Merantau. Kalau bahasa Betawinya ngelajo. Orang gabus kenal ngelajo? Nah, iya. Ngelajo nyari serut. Kenal ikan serut, Pak? Jadi kucing mah gede, serut itu kecil-kecil ya. Jadi orang hidup itu seperti orang merantau. Pada waktunya dia akan pulang. Ya, ketika kita pulang kampung, ada yang bawa hasil, ada yang nggak bawa hasil. Nah, Bapak Ibu ini sekarang sedang merantau. Pulang harus bawa hasil. Ya. Hasilnya apa? Pahalanya banyak. Dosanya habis. Ya. Dan dimasukkan oleh Allah dalam surganya Allah. Ya. Nah, di dalam buku ini ada 3 amalan yang tidak pernah rugi. Jadi Bapak Ibu kalau mengerjakan sesuatu pekerjaan, kerjakan yang kalau kita kerjain nggak pernah rugi. Makanya kata Imam Ghazali, orang hidup itu seperti pedagang. Nah, ini Bu Sela pedagang nih. Ya, Pak Alik pedagang. Jadi orang hidup itu seperti pedagang. Apa Bu Sela? Kalau orang dagang yang dipikirin pertama? Untungnya harus ada. Kalau nggak untung ngapain dagang? Ya, nah ini Pak Fikri juga pedagang. Nah, Ibu Haja Maryam juga pedagang. Jadi orang kalau dagang itu yang pertama kali dipikirin modalnya harus balik. Modalnya harus balik. Yang kedua harus punya untung. Itu orang dagang tuh. Orang hidup tuh begitu. Jangan sampai rugi. Modalnya balik aja kagak ada untungnya, rugi nggak? Rugi. Nah, ya rugi. Nah, kita hidup ini ada ibadah fardu, ada ibadah sunnah. Ya, salat yang fardu, salat apa? 5 waktu. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu salat fardu. Kata Imam Ghazali, al-faraidu huwa ra'sul mal. Orang yang ngerjain sholatnya hanya fardu saja nih ya, nggak ada sunnahnya, ibarat orang dagang baru pulang modalnya doang.
Belum ada untungnya belum? Ya. Jadi orang kalau sholat fardu aja berarti baru pulang apa? Modal. Kira-kira rugi apa untung tuh? Rugi. Mana keuntungannya? Keuntungan itu ada di sunnah. Sholat 5 waktu ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya. Kalau orang itu ngerjain yang fardu, ngerjain juga yang sunnah, berarti dia modalnya balik, untungnya juga apa? Dapat. Karena itu sunnah nggak terbatas. Ya. Semakin banyak Bapak Ibu ngerjain yang sunnah, maka semakin besar keuntungannya. Nah, tadi kita udah coba tuh, sholat-sholat sunnah. Ada tahajud, ada tasbih, ada taubat, ada hajat, ada witir. Ya, jadi kalau semakin sering dikerjain, berarti semakin besar apa? Keuntungannya. Ya, keuntungannya. Orang kalau udah suka ngerjain yang sunnah, pasti yang wajib nggak ditinggal. Ya, kayak qobliyah, ba'diyah, begitu. Nih Bapak Ibu sekalian, pahalanya besar semua tuh. Kayak qobliyah, ba'diyah. Ada namanya disebut sholat sunnat rawatib. Ya, yang muakkad, yang sangat dianjurkan, sholat sunnat rawatib dalam sehari semalam 12 rakaat. 12, itu yang dianjurkan. Siapa orang yang mampu melakukan sholat sunnat rawatib sehari 12 rakaat, maka orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Tuh yang saya bilang tadi. Ya, keuntungannya bisa masuk surga. Apa itu 12 rakaat, Bu? 1, 2 rakaat qobliyah subuh. Tadi tuh udah kita kerjain. Ya. Tambah 4 rakaat qobliyah zuhur. Berapa udah? 6. Ya, jadi 2 qobliyah zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur yang 4 fardu, yang fardu itu yang 4, maka qobliyahnya berapa? 4. 2 rakaat, 2 rakaat. Berapa udah tuh? 6. Ditambah lagi 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa? 8. Ditambah lagi ba'diyah maghrib. Enggak ada, ba'diyah maghrib. Yang muakkad, maksudnya sangat dianjurkan. Ditambah lagi ba'diyah isya. 12. Ya. Jadi kata Nabi, siapa orang yang mengerjakan sholat sunnat rawatib 12 rakaat setiap hari, bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan apa? Surga. Rumah di surga. Ya. Tuh sholat sunnat rawatib tuh. Jadi pahalanya dibesar. Ya, apalagi yang fardu. Yang fardu udah nggak usah kita bicarakan. Dia mah modal, nggak usah dikuet-kuet kalau kata orang dagang mah. Ya, yang kita cari ada keuntungannya. Apalagi amalan yang bisa Allah bangunkan rumah di surga. Duha. Ya, duhanya berapa? 12. Ya, iya 12. Nah, kalau 4 belum dapat rumah. Ya, iya baru teras. Nah, jangan-jangan baru kerikilnya doang. Baru kerikilnya doang ya. Jadi kalau pengen dapat rumah di surga, duhanya 12. Ya. Nah, kalau di sini kan waktunya banyak. Kalau di rumah repot sama dagang. Ya, mumpung di sini maka yang kayak gitu ditambah-tambahin. Ya. Nah, tadi saya bilang ada 3 amalan yang tidak pernah rugi. Yang pertama di sini dijelaskan ya. Dalam surah Fatir ayat 29. Ini bukunya jangan-jangan belum dibuka di rumah ya. Nah, ini surah Fatir ayat 29. Amalan yang tidak pernah rugi ketika kita kerjakan. Yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah. Orang yang sering baca Quran. Itu nggak pernah rugi. Kenapa nggak pernah rugi? Karena kata Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku baca Quran. Yang kedua, iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Baca Quran, nanti Quran itu akan datang kepada kamu
sebagai pemberi syafaat. Jadi kita biar ditolong sama Al-Quran ketika nanti kita susah di akhirat, buat orang-orang yang membaca apa? Al-Quran. Ya, Bapak Ibu nggak mesti harus membaca. Kalau memang Bapak Ibu nggak bisa baca Qurannya, yang bisa baca. Katanya bisanya baca kulhu, ya kulhu baca tiap hari. 1000 begitu, nggak apa-apa. Karena itu akan memberikan apa? Syafaat. Jangan dibaca kulhu, jangan. Ya. Surah Al-Ikhlas katakan, itu baca nggak apa-apa. Ya, kalau pengen dapat pahala besar, nah di sini kesempatannya. Bapak Ibu beli Quran, wakaf Quran. 1. Nanti taruh di rak Masjidil Haram. 1. Nanti taruh di rak Masjid Nabawi. 1. Nanti Quran yang kita wakafin bisa Bapak Ibu niatin buat siapa? Buat diri sendiri boleh, buat almarhum orang tua kita juga boleh. Nanti Quran ini ditaruh di rak Masjidil Haram, dibaca oleh orang-orang yang datang, maka orang yang mewakafkan itu mendapatkan aliran apa? Pahala. Gitu ya. Tapi kalau di Mekah sama Madinah 1, Qurannya harus sesuai dengan standar percetakan Madinah. Nggak boleh sembarangan Quran. Apalagi Quran dari kampung. Nah, nggak bisa dari kampung kita. Taruh di situ, ditaruh di rak, taruh nggak apa-apa. Cuman besok kita lihat udah nggak ada. Diambil sama merbot masjid, masukin dalam kotak, dikeluarin. Jadi Qurannya rata percis. Nah, kalau Bapak Ibu mau wakaf, nggak apa-apa nanti dikolektif. 1 Qurannya 200.000, nggak apa-apa nanti kolektif kita beliin berapa Quran nanti serahin ke Masjidil Haram. Begitu ya, nanti bisa dilihat. Dan itu adalah amalan yang nggak pernah rugi, nggak pernah rugi. Baik kita baca maupun kita mewakafkan. Atau juga termasuk Bapak Ibu mamanya pengen dapat pahala baca Al-Quran, tinggal fasilitas orang membaca Al-Quran itu bisa. Beli raknya, beli tempatnya, atau membangun sekolahannya, bangun madrasahnya bisa. Termasuk itu diantaranya. Ya, dan ciri-ciri orang mati husnul khotimah, ya kita kan pengen mati husnul khotimah Bu ya. Adalah apa? Orang yang punya amalan ketika dia mati, pahalanya masih ngalir. Ya, jadi Bapak Ibu harus punya target. Kira-kira ini amalan apa yang bisa ketika kita mati, pahalanya masih apa? Ngalir. Nah, diantaranya apa? Wakaf Al-Quran, atau wakaf masjid, atau wakaf bangunan-bangunan fasilitas untuk keagamaan, nah, itu bisa. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang tidak pernah rugi apa dah? Wa yuqimus shalah. Salat itu pekerjaan yang tidak pernah rugi. Ya, makanya Bapak Ibu ini kita bekalin ketika umrah itu berbagai jenis salat sunnah. Biar nanti pulang dari sini Bapak Ibu ada pekerjaan yang bisa dilakukan. Ya, jadi jangan di Mekah doang. Nanti pas pulang ke Indonesia, saya pengen salat kayak di Mekah kemarin. Nah, boleh diamalin. Ya, itu runtutan udah ada di buku itu tuh. Cara-caranya udah ada, doa-doanya udah ada, udah lengkap semua. Ya, kalau sekarang tinggal ngikutin doang enak ya. Nah, nanti di rumah dipraktekin. Yang namanya sholat qiyamul lail itu tadi runtutan tuh, ada tahajud, ada tasbih, ada taubat, ada hajat, tutup dengan witir. Kalau habis sholat isya udah witir, nggak usah witir lagi. Ya, karena tadi kita sholat isyanya nggak ada witirnya kita tutup pas setelah salat. Dan itu pekerjaan yang tidak pernah rugi sholat. Bahkan dalam hadis Rasulullah, sholat itu menentukan amal-amal orang yang lain. Makanya saya pernah sampaikan dalam beberapa ceramah saya itu di TikTok ya. Seperti yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Halimah Idrus. Ya, kata beliau apa? Kalau orang itu sholatnya benar, pasti amal-amal lain ikut apa? Benar. Kalau amalnya yang lain benar, pasti hidupnya benar. Nah, kalau orang itu hidupnya benar, pasti matinya juga apa? Benar. Kalau orang itu matinya benar, maka dia pasti akan ketemu orang yang paling benar, yaitu Rasulullah dalam surganya Allah. Nah, jadi kalau kita pengen ketemu Rasulullah di dalam surga, perbaiki sholatnya, gitu.
Nah, sebelum sholat perbaiki wudunya, gitu. Karena al-wudu miftahul ibadah. Jadi wudu itu kuncinya ibadah. Walaupun sholatnya tadi udah bagus, ya sholat sunatnya bagus, tapi wudunya kecabung cebok ya, nah itu semua kan sia-sia. Jadi wudunya harus rapet, harus rapi, tangannya harus kebasuh, kepalanya harus basuh, kakinya harus dibasuh begitu. Karena wudu itu menentukan apa? Menentukan sah dan tidaknya ibadah seseorang. Bahkan wudu itu akan bersinar dia. Nanti kan kita nih kan mati dulu ya. Habis mati masuk kubur. Diam-diam di situ kuburan tuh. Nanti akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Setelah dibangkitkan semua manusia pertama sampai manusia terakhir, dikumpulinlah di padang mahsyar. Ketika dikumpulin di padang mahsyar, Rasulullah ditanya, "Ya Muhammad, bagaimana kamu bisa kenal ini umat-umat kamu?" Kan dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad apa? Kalau dikumpulin kuda-kuda hitam, di antara jutaan kuda hitam ada kuda putih. Kelihatan nggak kuda putih? Nah, itulah yang putih umat saya. Karena umat Nabi Muhammad itu akan bersinar dengan bekas-bekas wudunya. Ya, makanya disebutkan al-wudu'u nurun. Wudu itu adalah cahaya. Ya, jadi orang-orang yang selalu berwudu itulah cahaya yang Allah berikan. Nah, makanya di sini Bapak Ibu terutama besok nih ya ibadah itu memang harus selalu berwudu, terutama tawaf besok ya, jangan sampai ada yang batal. Nah, kemudian amalan yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah rugi itu adalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang telah memberikan infak terhadap apa yang telah kami rizkikan, baik dia infaknya sembunyi-sembunyi ataupun infaknya secara terang-terangan. Ya. Nah, di momen Bapak Ibu sekarang lagi berada di tanah suci, nah, niatin segala sesuatu tuh infak. Beli oleh-oleh, niatin infak. Karena dia pasti pahala. Ya, infak nih buat orang. Gitu kan? Kemudian umpamanya besok mau beli empan burung, infak. Ya, buat bagi orang-orang yang fakir miskin di Masjidil Haram satu real niatin apa? Infak. Ya, termasuk kemarin Bapak Ibu yang saya kasih amplop itu. Nah, itu bagian daripada apa? Infak. Yang tidak pernah rugi, pahalanya terus masih apa? Mengalir. Nah, makanya kenapa tempo hari Bapak Ibu saya kasih amplop dalam rangka apa? Memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bisa seperti yang Allah sebutkan tadi. Tiga pekerjaan yang tidak pernah rugi. Satu apa tadi? Baca Quran. Kedua sholat. Ketiga apa tuh? Berinfak. Nah, semakin besar pahalanya, maka semakin besar apa? Semakin besar infaknya, maka semakin besar apa? Pahalanya. Kadang-kadang kalau berinfak di dompet lihat ada goceng, ada 10.000, 20.000, 100.000, yang mana yang keluar? Goceng. Kalau masih ada 2.000, yang mana yang keluar? 2.000. Udah gitu 2.000-nya lecak banget ya. Udah lecak bau minyak tanah lagi. Ya. Jadi berikanlah infak itu yang terbaik. Sama seperti dulu Habil dan Qabil. Ya, Habil dan Qabil kan disuruh berkurban sama Allah. Satu, anaknya Nabi Adam itu Habil dan Qabil mempersembahkan infak itu, kurban itu yang jelek-jelek. Nah, ada satu lagi yang bagus-bagus. Nah, maka yang diterima oleh Allah adalah yang baik-baik. Makanya kata Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka kalau infak kita, wakaf kita tadi ya, pengen diterima, maka berikanlah yang apa? Terbaik. Ya. Duit boleh nyolong, gua kasih infak di nih. Gitu makanya ya. Jangan. Kasihlah yang terbaik. Karena itu adalah amal yang tidak pernah rugi kita lakukan. Dan ini sudah kita jelaskan ada di dalam buku ini. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu sedang menambah bekal buat kita pulang kampung. Ya, pulang dari sini jangan sampai nggak punya apa tuh oleh-oleh. Ya, oleh-oleh yang bisa abadi buat Bapak Ibu kerjakan setelah pulang. Ya.
oleh-oleh yang bentuknya habis aja kacang Arab sama korma mampu beli ya. Nah, kenapa giliran oleh-oleh yang buat kita pulang kampung ke akhir ketemu Allah, kenapa kita nggak lakukan? Ya, terutama kayak ibadah sholat. Kemudian juga saya bilang kemarin, yang pada punya utang sholat silakan diapain? Dibayar-bayar. Mumpung sedang berada di mana? Di tanah suci yang balasannya 100.000 kali lipat. Dan nanti Bapak Ibu akan berkesempatan bertemu dengan Rasulullah. Nah, itu pun jangan sampai disia-siakan. Ya, mudah-mudahan segala apa yang kami dan kita lakukan ini senantiasa menjadi oleh-oleh terbaik. Amin. Ya, bukan oleh-oleh yang habis dimakan jadi apa? Jadi kotoran ya, jadi kotoran. Nah, tapi oleh-oleh yang abadi, yang oleh-oleh kayak gini nih. Ya, dapat ibadah, sholat bersama, nanti tawaf bersama. Karena itu Bapak Ibu sekalian, betul-betul dijaga kesehatannya. Ya, waktunya tidur apa? Tidur. Malam tidurnya enak. Enak banget apa enak aja? Bu Sela kayaknya lupa Bu Sela. Saking enaknya ya. Nanti habis ini sarapan, kalau bawa vitamin, minum vitamin. Ya, minum vitamin. Nanti kalau di restoran ada madu, minum madu. Nanti ambil madu sama air diaduk itu di gelas ya, diminum. Ya, kalau ada madu ntar. Biasanya sarapan ada madu. Jangan lupa kan kalau makan di sini kan lengkap nih Bu, ada proteinnya. Protein itu ada daging, ada ayam, ada telur gitu ya. Kayak malam ada ikan, itu protein namanya. Itu jangan apa yang nggak dimakan, karena fisik kita butuh kuat. Kalau ada daging boleh makan daging nggak apa-apa, asal jangan makan daging sekilo sendiri. Nah ya kalau sepotong 2 potong boleh, yang kelebihan yang nggak boleh. Terus ada sayur mayur, ada wortel, ada sawi, ada semua lengkap. Wortel itu enak digadoin Bu. Ya, itu sayur mayur juga perlu dimakan, biar perutnya pencernaannya gampang BAB. Ada ketimun ya, makan. Saya tuh paling suka dengan timun karena apa? Karena kalau kita makan timun perut kita adem. Kalau perut kita adem masa rawan untuk tidak sariawan. Gitu kan? Terus ada buahnya, ada semangka, ada yang lain, makan nggak apa-apa. Ya, ada buah zaitun. Ya. Buah zaitun itu favorit saya tuh. Ya, zaitun itu obat kolesterol. Jadi yang pada punya kolesterol makan zaitun. Kalau nggak makan zaitun, makan minyaknya. Ntar ada minyaknya itu pasti kalau sarapan tuh. Minyaknya itu diminum. Ada minyaknya ya. Itu zaitun itu obat. Termasuk juga kalau pengen mulusin kulit. Pak Tukino kulitnya pengen mulus. Ya, maka banyak-banyak makan zaitun. Ntar pas dicium sama Bu Sri, nah pahit ini ya. Karena makan zaitun mulu pahit. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap semangat, jaga kesehatan. Hari ini kita akan keluar dari sini nanti habis Johor. Jadi harus sehat betul karena kegiatan kita ke depan ntar malam kaki buat tawaf nanti malam ya. Jadi nanti habis ini habis sarapan istirahat dulu. Nanti jam 10 pagi kesini lagi. Kesini ya. Ngapain? Pertama sholat duha, yang kedua manasik. Bawa ihram, bawa bapak. Nah, ya. Nanti jam 10 kesini. Jadi ntar habis sarapan, tidur, istirahat. Karena tadi tidurnya kan kurang kan? Tidur dulu, nanti jam 10 kesini lagi. Kita sholat duha, kemudian sama manasik. Ibu bajunya apa? Yang mana? Ntar saya share di grup, ya. Iya. Ibu kan yang tanya baju mulu dia mah. Ya. Ya. Iya, nggak apa-apa benar. Ditanya ntar saya share di grup. Oke? Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah agar perjalanan kita semuanya Allah berikan kelancaran. Tidak ada kendala apapun. Segala doa dan hajat kita Allah kabul. Anak cucu kita semua bisa berkesempatan datang kemari. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.